سبيل الدموع سبيل أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Dan ini adalah pertemuan yang kedua setelah pandemi, yang dimana pada pertemuan yang sebelumnya kita mengkaji membahas tafsir surah An-Nas, dan pada malam hari ini kita masuk pada surah yang berikutnya, tafsir surah Al-Falaq. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca atau mengkaji tafsir surah Al-Falaq, maka alangkah bagusnya, baiknya kita membaca terlebih dahulu surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, dan surat ini dikatakan oleh para ulama adalah merupakan surah Makkiyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah berpindah dari Makkah ke kota Madinah. Dan ini adalah merupakan surah yang utama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini bersamaan dengan surah An-Nas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai al-falaq. Apa yang dimaksud dengan Al-Falaq? Dijelaskan bahwasannya Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Dan perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, al-isti'adzah, meminta perlindungan adalah merupakan ibadah yang hendaknya setiap orang ketika dia minta perlindungan, maka hendaknya bagi dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang bisa, yang mencegah segala keburukan dan kejahatan yang akan menimpa diri kita. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi dari perkara-perkara yang tidak kita senangi atau hal-hal yang memudaratkan, membahayakan diri kita, maka hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dari hal apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kejahatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ay min syarri jami'il makhluqati, yaitu kita berlindung kepada Allah dari segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dari semua keburukan makhluk-makhluknya. Wa minhu an-nafsu, di antaranya kita berlindung kepada Allah dari jiwa kita ini. Nah, li'anna an-nafsa ammaratun bisu, karena jiwa ini mengajak kepada perbuatan yang buruk, mengajak kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang pertama kali kita berlindung kepada Allah adalah berlindung dari kejahatan keburukan diri kita, dari internal sebelum eksternal. Karena jiwa kita ini ada 3. Jiwa yang dia itu mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, nafsul al-lawwamah, jiwa yang dia itu masih condong kepada perbuatan maksiat, terkadang condong mengajak kepada perbuatan yang tercela, terkadang tidak. Yang berikutnya adalah jiwa ammaratun bisu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Di setiap khutbah hajah beliau mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dari nafsu-nafsu kita. Dari keinginan-keinginan yang buruk, yang jahat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan selanjutnya, wa qauluhu min syarri ma khalaq, dan firman Allah berlindung dari keburukan apa yang diciptakan, yashmalu syayatini al-insi wal jin. Nah, wal hawam wa ghaira dzalika. Mencakup dalam hal ini berlindung dari 2 syaitan. Syaitan yang pertama adalah syaitanul insi, syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu jamaah adalah merupakan sifat yang buruk, bisa melekat pada manusia, bisa melekat kepada jin. Maka tidak sering kita dapati orang ketika dia melakukan kejahatan, seringkali orang mengatakan dengan ucapan, mohon maaf, dasar syaitan. Karena apa? Kelakuannya, tingkah lakunya, perbuatannya yang buruk, yang jahat itu. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang pertama, yaitu syaitanul insi. Syaitan dari kalangan manusia yang jahat, yang mengajak kepada keburukan. Karena manusia itu beragam, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mengajak kepada kebaikan, ada pula yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari tipe manusia-manusia yang seperti ini, yang mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah dari syaitanul jinni, berlindung dari syaitan jin. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ahli ta'ah, ahli maksiat, itu ada.
Yang mempelajari Al-Quran ada. Yang melakukan kejahatan banyak. Ya, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada dari syaitanul jin. Nah, jin adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Yang dia itu berbeda dengan kita. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Ya, jin itu bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa melihat jin. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat jin, nah ini ada masalah nih. Ya, itu bukan kelebihan. Bukan kelebihan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan Allah mengatakan innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Dia ya bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Kita bisa melihat ketika mereka menampakkan diri mereka. Dan syaitan bisa merubah wujud seperti apa yang dia inginkan. Sama dengan malaikat. Ya, jin bisa berubah menjadi ular. Bisa menjadi seperti seekor anjing. Atau manusia siapa yang dia inginkan. Itu jin itu. Tapi manusia berubah menjadi ini tidak bisa. Menjadi babi ngepet. Atau mau jadi perempuan, tetap dia laki-laki meskipun tampilannya sudah berubah. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal hawa, dari hewan-hewan yang buas, yang jahat, atau yang selainnya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang membahayakan diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita ini senantiasa terjaga, senantiasa sehat walafiat, fokus dalam ibadah kepada Allah, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, bisa jadi kita akan terjatuh ke dalam kubangan maksiat. Karena syaitan manusia tadi senantiasa mengajak. Belum lagi dari syaitan jin. Ini jemaah sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara umum. Ini secara umum. Nah, keburukan apa saja? Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang umum. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah berlindung kepada Allah dari hal-hal yang khusus, yaitu min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan dan dari kejahatan malam, ghasiq, malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghasiqin idza waqab. Ghasiq qila innahu al-lail. Dia mengatakan dia adalah malam, dan ini yang masyhur. Ya. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Dijelaskan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu malam itu
banyak sekali binatang-binatang buas yang berkeliaran. Ya, mereka beraksi di malam hari. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari apalagi di awal-awal malam, di waktu-waktu maghrib, di situ syaitan, jin-jin itu bertabaran, berkeliaran. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba waktu malam au amsaitum, atau kalian itu berada di sore hari, faquffu sibyanakum wadhkuru ismallah, maka tahan anak-anak kalian, jangan dia keluyuran, jangan dia bermain di luar, suruh masuk ke dalam rumah. Maka orang tua kita dahulu, ya, kalau sudah mau sore, udah pada nyari itu anak. Tapi kalau siang bebas gitu. Tapi kalau sudah mau malam, dicari, dipanggil, suruh masuk rumah, tutup semua pintu, tutup semua jendela. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena di waktu malam itu, ya, syaitan itu bertabaran. Maka energi yang buruk itu, atau energi syaitan itu, dia lebih kuat di malam hari, jarang di siang hari. Ya, makanya pemburu hantu itu yang kurang kerjaan, burunya di waktu malam. Hantu kok diburu, jin kok diburu, diinterogasi, diwawancarai. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai dia jamaah? Nomor WhatsApp-nya saja kita nggak tahu, nomor rumahnya nggak tahu. Jangankan itu, kita sama manusia teman kadang kita nggak percaya. Betul apa enggak? Berita saja kita nggak percaya, itu dari manusia. Apalagi menggali informasi, mencari informasi lewat jin yang kita nggak tahu rupanya semacam apa, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang percaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi di waktu malam itu syaitan itu berkeliaran. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, wasababu alladhi li ajlihi amara Allah bil isti'adha min syarril laili wa syarril qamar idza waqab huwa anna al-laila idza aqbala fa huwa mahallu sultan al-arwah asy-syarira al-khabitha wa fihi tantashiru asy-syayatin. Ya. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, bahwasannya waktu malam apabila dia datang, maka itu adalah tempat berkuasanya, ya, ruh-ruh yang buruk, yang jahat. Dan di waktu itu tantashiru asyayatin, bertabarannya syaitan. Kemudian kata beliau, wa fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, menghabarkan, anna syamsa idza gharabat intasharat syayatin, bahwa matahari ketika dia itu terbenam, maka di saat itulah syaitan bertabaran. Walihada, oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karenanya, ya, faquffu sibyanakum wahsabu mawasyikum hatta tadhhaba fahmatul isya. Oleh karena kata beliau, maka tahanlah anak-anak kalian, ya, masukkanlah hewan-hewan kalian dalam kandang, nah, sampai melewat waktu isya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di malam hari dia itu lebih kuat.
Makanya penampakan-penampakan itu munculnya di waktu malam. Warna putih. Kalau muncul waktu siang penampakan, gak kelihatan dia untuk menipu. Maka dikisahkan tentang Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jilani, ya, dikisahkan bahwasannya syaitan datang kepadanya dengan rupa cahaya yang terang, dan dia mengatakan, ya Syekh, ya Abdul Qadir Jailani, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Maka karena beliau ini adalah seorang alim, paham Al-Quran, paham hadis, maka dia langsung mendustakan. Karena Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Nabi sekelas seorang nabi, Nabiullah Musa, pernah minta izin kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, undur ilal jabali fa in istaqarra fa sawfa tarani. Lihat kepada gunung, jika dia masih kokoh maka engkau akan bisa melihat aku. Maka ketika Syekh mengatakan demikian, bahwasannya Syekh mengatakan bahwasannya engkau dusta, engkau pembohong, maka seketika cahaya itu berubah menjadi gelap. Maka dari situ jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin mengatakan, engkau selamat wahai Abdul Qadir Jailani. Ya. Kalau di waktu siang dia nampak cahaya itu, kelihatan apa enggak? Ya, enggak akan kelihatan. Kalau muncul zaman sekarang cahaya putih, kemudian dia mengatakan saya adalah Tuhan, ya mungkin banyak orang yang percaya. Semalam aku berjumpa dengan Allah. Ketahuan ininya apa? Ketahuan apanya? Dustanya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung kepada Allah min syarri ghasiqin idza waqaba, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Dan di waktu malam jemaah sekalian banyak sekali binatang-binatang buas yang kita sebutkan tadi. Bahkan bukan cuman itu jemaah sekalian, kejahatan-kejahatan itu banyak terjadi di malam hari. Pelaku-pelaku kejahatan mereka itu beraksi di malam hari. Perampokan di malam hari, pencurian itu di malam hari, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya banyak dilakukan, banyak terjadi di malam hari apabila gelap gulita. Kalau dia terang-terangan dan dilihat oleh orang, selesai dia. Ya, digebukin habisan. Ya. Nah, jadi banyaknya ahlul fasad. Maka kita berlindung pada Allah dari keburukan malam apabila gelap gulita, karena di malam itu, di waktu malam, ya banyak sekali kerusakan. Nah, beraksi ya, para penjahat itu di malam hari. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan wanita-wanita yang meniup pada tali atau buhul. Nah, wanita-wanita penyihir. Ya. Apakah laki-laki enggak ada penyihir? Ada. Nah, disebutkan dengan wanita karena yang paling banyak melakukan ya praktek sihir ini adalah para wanita. Ya, maka ada istilah kata disebutkan apa? Nenek-nenek sihir. Enggak ada yang bilang kai-kai sihir. Ya kan? Nah, yang ada nenek-nenek
sihir, mak lampir, pak lampir nggak ada. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. An-naffatsati fil uqad dijelaskan hunna as-sahirat. Mereka adalah wanita-wanita penyihir. Yang mana mereka mengikat tali tamali dan yang selainnya, benang, ya, pada paku, foto digabungkan menjadi satu, maka setiap kali mereka mengikat, maka mereka meniupkan dengan tiupan yang bersamaan dengan liurnya atau ludahnya. Biasanya 7 kali ikatan gitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mantra-mantra, dengan bacaan-bacaan yang mungkin di situ disebutnya siapa? Nama-nama syaitan, raja-raja syaitan, iblis. Nah, ala kulli uqdatin taq'adu thumma tanfuthu. Ya, pada setiap kali ikatan diikat kemudian ditiupkan, dibaca lalu itu diikat lagi gitu. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini akan memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung pada Allah dari wanita-wanita penyihir. Nah, karena sihir ini sangat berbahaya, merusak. Ya. Bisa menyakitkan orang, membahayakan diri orang. Bayangkan dia merasakan sakit. Kemudian ketika dibawa di dokter, diperiksa, kata dokter tidak ada penyakitnya. Padahal orang ini merasakan sakit yang luar biasa. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Banyak mudaratnya dan sihir itu beragam. Ada sampai kepada pembunuhan dan semisalnya. Dia nggak senang dengan orang, maka dia datang kepada penyihir-penyihir itu, dukun-dukun itu. Maka dukun pun ia memberikan penawaran, mau yang paling cepat atau yang paling lambat. Kalau langsung mati, sekian harganya. Kalau hanya untuk sakit, sekian balas harganya. Ya, kalau cepat mati, maka bayarnya juga mahal. Ya, meskipun ya terkadang tukang sihir banyak melakukan gitu, bayarnya besar, tetap aja dari dulu penampilannya kayak gitu-gitu aja. Enggak ada kemajuannya. Ini jamaah sekalian. Bahkan bisa memisahkan antara suami istri yang saling mencintai, berpisah. Ya. Istri melihat suami jelek rupa atau sangat dibenci. Sebaliknya suami juga demikian. Jadi akibat dari sihir ini sangat merusak, sangat berbahaya. Maka dalam Islam jamaah sekalian yang dirahmati Allah disebutkan bahwa haddus sahir al-qatlu. Hukuman bagi tukang sihir itu dia dibunuh. Ya, dia dibunuh. Nah, karena sangat berbahaya sekali jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan wanita-wanita penyihir. Ya, apabila dia meniupkan pada buhul-buhul, ikatan-ikatan tadi. Ya, maka kita harus senantiasa membentengi diri kita. Ya, agar kita itu terhindar dari praktek-praktek sihir tersebut, jeratan-jeratan sihir. Dan orang yang biasanya melakukan ya praktek sihir ini, dia tidak sendirian, ada konconya, ada temannya. Ada yang diajak kerjasama. Siapakah itu? Dia adalah jin.
Ya, yang tentunya ada deal-dealan di antara mereka. Ana mau bisa bantu ente tapi dengan syarat, dan syaratnya itu ya rata-rata adalah perbuatan-perbuatan atau ya perbuatan-perbuatan yang mengandung ya kemurkaan Allah atau perbuatan dosa-dosa besar. Ya, setan itu nggak ada gratis. Ya, harus ada bayarannya. Ada imbal balik. Nah, ada imbal balik dan saling menguntungkan di antara mereka. Wa'iyadzubillah. Nah, jadi kerjasama. Kalau nggak jalan tuh. Kalau cuma tiup-tiup doang nggak ngaruh. Ya, baca mantra-mantra apa gitu. Cuman tapi dia tidak ada kerjasama dengan jin-jin, dengan syaitan, nggak akan ada pengaruh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah. Bentengi diri kita dengan apa? Dengan senantiasa banyak beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir petang. Ya, sebelum tidur kita berlindung kepada Allah, berzikir, berdoa. Ya. Karena itu adalah hisnul muslim. Benteng seorang muslim yang menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatan tadi. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, hasad ini penyakit hati yang sangat berbahaya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hasad itu adalah tamanni zawali ni'mah. Ya, berangan-angan hilangnya nikmat dari seseorang kemudian pindah kepada dirinya. Ya, dalam bahasa kita iri dengki. Dia tidak senang orang itu maju. Dia tidak senang orang itu sukses. Dan biasanya ya orang terjadinya hasad itu biasanya orang-orang yang dia itu sama profesinya. Pedagang sama pedagang. Tukang bakso sama tukang bakso. Yang satu laris, kok dia tidak. Nah, ketika dalam dirinya dia ada hasad, rasa iri, maka dia akan melakukan berbagai macam hal. Bagaimana orang itu, lawannya atau saingannya itu hancur, gulung tikar dan lain sebagainya. Ya, maka tidak heran sebagian mereka itu mainnya dukun. Ya, datangi dukun bagaimana dagang orang ini hancur. Atau dia fitnah bahwasannya dagang orang itu dia laris ya karena dia pakai ini dan pakai itu. Dia sabar di luar sana begini dan begitu. Itu akibat hasad. Dan orang yang punya penyakit hasad hidupnya tidak tenang. Bahkan sholatnya tidak khusyuk. Dia hasad sama fulan. Ketika pergi sholat, orang yang dihasad ada di sop yang terdepan, dia di belakangnya. Gak khusyuk dia. Wah, dia lagi di depannya. Hidup tidak tenang. Setiap kali orang yang dihasad itu bertambah maju, sukses karirnya, usahanya maju, semakin panas. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin bahwasannya ya hasad itu adalah bara yang ada di dalam diri seseorang. Maka setiap kali dia melihat orang itu mendapatkan nikmatan, maka semakin panas dia. Enggak tenang dia. Ya. Enggak tenang dia. Maka dia pun berusaha bagaimana orang itu hancur, orang itu rusak, bisnisnya hancur, ya, dan lain sebagainya. Itu akibat timbul dari hasad. Bahkan kalau orang itu celaka, ketabrak, alhamdulillah, enggak ada lesengan. Syukurnya dia itu luar biasa. Ya. Itu orang kalau sudah punya penyakit hasad jamaah. Ya, maka kita berlindung pada Allah. Ya, di antara dalam diri kita ini adalah dijauhkan dari penyakit hasad ini. Hasad adalah perbuatan yang tercela. Ya. Hasad hanya dibolehkan pada dua perkara.
yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, ya, lalu dia dengan ilmu itu dia menghidupkan malamnya, maka boleh dia berangan-angan, aduhai sekiranya aku diberikan seperti si fulan, aku mengamalkan ilmu. Atau seseorang yang ar-rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepada dia harta, kemudian dia belanjakan di jalan Allah, kemudian dia mengatakan, ya, ada sekiranya aku seperti si fulan, lalu aku infakkan di jalan Allah harta itu. Itu yang disebut dengan ghibthah. Ini diperbolehkan. Tapi kalau selainnya, maka itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, perbuatan haram. Ya, maka kita berlindung pada Allah min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Ya, dalam perjalanan hidup seseorang itu enggak lepas, ya, namanya dunia ini ya jemaah adalah negeri ujian, kampung ujian. Kita ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan orang-orang yang iri dengan kita. Iri bilang bos gitu. Jadi ada orang-orang yang tengah hasad dengan kita. Kalau seandainya orang itu jauh dari Allah, sangat berbahaya. Ya. Dan perlu diketahui ikhwan, setiap manusia ini punya potensi untuk iri. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satu jasad itu yang bersih dari hasad. Hanya saja al-karimu yukhfi wal laimu yubdi. Hanya saja orang yang mulia, dia sembunyikan perasaan hasad dia, penyakit hasad dia tidak tampakkan kepada orang yang dia hasad itu. Jadi ditampakkan kalau dia iri. Tapi wallaimu, orang yang tercela, ya, yubdi, dia tampakkan, kelihatan banget kalau dia itu iri, nggak suka, dengki dengan saudaranya. Itu orang yang tercela. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, supaya kita itu terhindarkan dari hal itu, kita banyak-banyak, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita selalu lihat yang di bawah kita. Ya, jangan memandang orang yang dia lebih dari kita. Ya, dalam karir, dari usaha, bisnis, dagang, kehidupan kita lebih banyak melihat ke bawah. Undur ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kau pandang orang yang lebih di atas kalian. Ya, kalau kita selalu memandang orang di atas, kita mungkin nggak mandang begini. Cuma dari HP ini kita bisa memandang kehidupan para artis. Kan rata-rata sekarang kan pamer-pameran yang ada. Ya Banda, ya, pamer mobil, ya, barang branded, ya, branded, apalah, semuanya dipamerin. Jangan itu badannya dipamerin semua gitu. Ya, kalau kita lihatnya orang-orang semacam itu, maka kita akan pengen juga seperti itu. Bahkan bisa melahirkan rasa hasad kita kepada saudara kita. Tapi kalau seandainya kalau kita nonton adalah tentang bencana, tentang musibah, kita bisa lebih banyak mengambil ibrah. Ternyata apa yang kita cari, yang kita kumpulkan hanya dengan sekejap, dengan gempa, hancur semua. Ya, atau kita melihat orang yang lebih banyak kesusahan, alhamdulillah, saya masih punya tempat tinggal, meskipun ngontrak daripada si dia, ya, rumahnya adalah beralaskan bumi, beratapkan langit atau kolong jembatan. Maka di situ melahirkan kita itu banyak bersyukur kepada Allah dan melahirkan rasa peduli kita dengan saudara kita. Tapi kalau kita lihat yang di atas, melahirkan rasa hasad dan bakhil, karena kita harus megang terus nih. Kalau kita ngasih orang berkurang, kita nggak akan bisa seperti dia. Nah, ini akibatnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung pada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, jadi dalam perjalanan hidup kita ini pasti, ya, senantiasa ada saja orang yang tidak suka, ada orang yang iri dengan
kita. Maka jamaah sekalian, kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beramal dengan amal saleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara semacam itu kita terhindarkan dari orang-orang yang hasad dengan diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Selesai ikhwan fillah azakumullah, tafsir secara singkat dari surah Al-Falaq. Mungkin ada yang bertanya, tafadhal. سبيل الدنيا